Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Eno sayangi. Bagaimana kabarnya? Di pembelajaran PJOK ini masih daring ya anak-anak. Walaupun daring tetap semangat ya. Karena situasinya seperti ini karena masih situasi masa pandemi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan pertama kali ini, Pak Eno akan memaparkan materi permainan sepak bola untuk kelas 4. Ya, untuk kelas 4 materi permainan sepak bola. Lanjut, variasi gerak dalam permainan sepak bola, variasi gerak lokomotor ya. Jadi materi kita itu adalah gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Tujuan pembelajaran yang anak-anak harus dicapai, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar. Lanjut, apa saja variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola? Ya, apa saja variasinya? Banyak variasinya. Contoh-contohnya dalam permainan sepak bola variasi-variasi yaitu lari berkel-kel ya, terus dengan mengikutikan gerak dasar dalam permainan sepak bola itu variasinya macam-macam, ada samping, terus ada ke depan, ada ke belakang. Dan apa saja yang termasuk gerak lokomotor ya, apa saja anak-anak yang termasuk gerak lokomotor? Ada berjalan dan berlari, itu termasuk gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat ya anak-anak. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat ya. Ini contohnya seperti tadi yang Pak Eno jelaskan, ada berlari, berjalan, itu yang dinamakan gerak lokomotor. Kalau non lokomotor apa? Non-lokomotor kebalikannya, gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat ya. Contohnya apa Pak? Gerak non-lokomotor itu banyak. Jalan di tempat itu termasuk non-lokomotor Pak? Iya, karena apa? Dia hanya jalan di tempat, bukan berpindah tempat. Kalau berjalan itu kan termasuk berpindah tempat, jadi itu namanya lokomotor. Kalau lokomotor tidak berjalan atau tidak berpindah tempat, jadi tempat ke asalnya seperti jalan di tempat ya. Terus kita melakukan pemanasan, itu sama saja dengan gerakan non lokomotor. Jadi itu perbedaannya ya anak-anak. Terus langkah selanjutnya yaitu melangkah dan berlari. Ada berjalan dan berlari menunjukkan pergerakan tanpa bola ya. Berjalan dan berlari menunjukkan pergerakan tanpa bola. Seperti ini adalah contohnya, anak-anak berlari menggunakan tidak menggunakan bola, atau artinya itu adalah berjalan atau berlari sendiri ya, tanpa pergerakan ya. Anak-anak bisa berlari tanpa bola. Terus jalan dan lari ini merupakan variasi gerak lokomotor pada sepak bola. Ya benar, jalan dan lari seperti Pak Eno sampaikan tadi, jalan dan lari ini merupakan variasi gerak lokomotor. Iya benar, karena dia apa? Karena dia berpindah tempat. Selanjutnya, kamu bisa berjalan dan berlari ke berbagai arah. Ya benar, kalau di sepak bola
itu anak-anak bisa berjalan atau berlari ke berbagai arah. Karena apa? Lapangan luas, terus fleksibilitas dalam mobilitas bergerak itu benar-benar anak-anak bisa berjalan dan berlari ke berbagai arah karena lapangannya besar ya. Jadi ruangnya pun cukup banyak untuk bergerak atau berlari. Selanjutnya, yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada lari ke depan. Lari ke depan, contohnya anak-anak nanti lari seperti biasa ke depan, lari. Ya. Terus yang kedua, lari ke belakang. Nah, ini kebalikannya ke depan. Kalau lari ke belakang, itu anak-anak nanti membelakangi ya, bukan ke depan. Ini kebalikannya ke belakang, lari ke belakang. Terus yang ketiga, lari ke samping. Lari ke samping, anak-anak nanti larinya menyamping ya, bukan bukan ke depan atau ke belakang, tapi larinya ke samping. Terus yang berikutnya yaitu adalah berjalan dan lari berkelok-kelok. Nah, berjalan dan berlari berkelok-kelok ini yang pertama berjalan melewati kun, ini sebagai contohnya. Berjalan melewati kun, anak-anak. Berjalan melewati kun, dan yang di bawah ini K strip itu ada tanda panah O. O itu ibaratkan kunnya atau batu atau alat yang botol atau bisa dilakukan apa saja ya untuk sarana prasarananya ya. Ada untuk memanfaatkan tempat yang ada, semisal tidak ada kun, ada botol, ada batu dan lain sebagainya. K ini adalah ibaratkan ibaratkan yaitu adalah sebagai pemain atau anak atau siswa ya. Yang pertama berjalan melewati kun. K ini melompat melewati kun, melewati O itu melompat. Nah, melompat terus itu melompat lagi, melompat ya. Jadi itu melewati kun. Nah, terus ada lari berkelak-kelok. Kalau lari berkelak-kelok itu anak-anak nanti berjalan atau berlari melewati kun yang dinamakan zigzag ya, zigzag. Jadi anak-anak nanti zigzag melewati kunnya, tidak melompat tapi ke samping kunnya, terus membentuk seperti letter S dan melewati seperti itu yang dinamakan berlari berkelak-kelok. Dan ini adalah tugas siswa. Nah, ada dua tugas, yaitu dua soal itu apa yang anak ketahui tentang permainan sepak bola. Kedua, sebutkan variasi gerak lokomotor. Itu ya anak-anak tugasnya, dan ditulis di buku tulis, disampuli warna kuning. Cukup sekian dari Pak Eno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.